themselves. You okay? Wake up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey gengs, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita akan kembali membahas film horor yang lumayan seru berjudul We Are Still Here yang terbit pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang dibantai oleh orang-orang satu kota sebagai tumbal aliran sesat yang bertujuan untuk kesejahteraan kota. Dan arwah mereka yang penasaran datang untuk balas dendam pada warga kota itu. Cukup menarik dan menegangkan. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke filmnya. Awal film menunjukkan sepasang suami istri yang bernama Paul dan Annie. Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah rumah. Mereka baru saja kehilangan anak satu-satunya yang bernama Bobby. Bobby meninggal dunia karena kecelakaan mobil, dan untuk menghilangkan kesedihannya yang mendalam dengan kenangan-kenangan anaknya, Annie dan Paul memutuskan untuk pindah rumah. Awalnya tidak ada yang aneh dengan rumah yang akan mereka tempati. Namun Annie mulai merasakan ada sosok lain yang sedang tinggal bersama mereka. Ia merasa jika arwah Bobby ada dan tinggal bersama mereka. Malam itu mereka kedatangan tamu pasangan suami istri parubaya yang bernama Dave dan Kat. Dave bertamu setelah 2 minggu Annie dan Paul tinggal di rumah itu. Ia menceritakan soal sejarah rumah yang mereka tempati. Sebelumnya rumah itu adalah milik keluarga Degmars. Namun, menurut ceritanya, dulu rumah ini dijadikan rumah duka oleh keluarga Degmars. Jika kalian tidak tahu, rumah duka adalah tempat atau jasa yang menawarkan sebuah pemakaman mulai dari awal sampai akhir pemakaman. Namun, menurut pengakuan Dave, keluarga Degmar tidak memakamkan jasad-jasad itu, melainkan ia menjualnya, sehingga yang ia kuburkan hanyalah peti mati kosong. Karena ulahnya ini ketahuan oleh para warga kemudian mengusir mereka semua dari rumah itu. Kemudian Tuan Degmar beserta seluruh keluarganya hidupnya berakhir dengan bunuh diri. Setelah menceritakan hal itu, tak banyak basa-basi, kemudian Dave berpamitan pulang. Namun sebelum pulang, Kat, istri Dave, meninggalkan secarik surat yang bertuliskan kalian harus pergi dari sini. Paul dan Annie yang mendapatkan surat itu nampaknya masih bingung apa maksudnya, dan mereka pun mengabaikannya. Keesokan harinya, Paul memanggil seorang tukang listrik untuk memperbaiki alat penghangat ruangan yang berada di ruang bawah tanah. Ia merasa ada masalah dengan mesin penghangat itu, sehingga harus diperbaiki. Selagi sibuk memperbaiki mesin penghangat, tiba-tiba tukang listrik itu diteror oleh sosok hitam mengerikan. Sosok itu seperti sebuah bara api, karena saat menyentuh tangan tukang listrik itu, ia seperti membakarnya. Paul dan Annie yang mendengar suara teriakan langsung bergegas menuju ke ruang bawah tanah, dan mereka menemukan tukang listrik itu menderita luka bakar yang sangat serius. Annie merasa tak tenang berada dalam rumah itu. Akhirnya, ia memutuskan untuk memanggil temannya, yaitu May dan Jacob. Mereka adalah sepasang suami istri yang memiliki pekerjaan mengusir hantu atau roh-roh jahat, karena mereka mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk gaib. Selain itu, anak May dan Jacob yang bernama Harry adalah teman sekamar Bobby dulu saat mereka bersekolah. Keakraban Harry dan Bobby membuat kedua orang tua mereka juga saling akrab satu sama lain. Annie dan Paul juga mengundang Harry untuk datang dan menginap di rumah mereka.
Sesampainya di rumah Annie, Paul dan Annie mengajak mereka untuk makan siang di kafe terdekat di kota itu. Sesampainya di kafe, mereka nampak aneh karena semua pengunjung kafe di sana tampak terpaku mendiam melihat kedatangan mereka. Di sisi lain, Harry nampaknya mengajak teman wanitanya yang bernama Danny untuk menginap juga di rumah Annie. Mereka sampai di rumah itu dan ada pesan yang ditempelkan ke jendela. Jika mereka sampai, boleh langsung menyusul untuk makan di kafe bersama orang tuanya, atau mereka boleh masak-masak sendiri di dapur karena persediaan makanan di kulkas cukup komplit. Dan karena perjalanan menuju rumah itu cukup jauh, Harry dan teman wanitanya memutuskan untuk berdiam di rumah. Di sela-sela obrolan, Harry mendengar suara-suara yang berasal dari ruang bawah tanah. Ia kemudian mengeceknya ke bawah. Ia tak menemukan apapun di bawah. Kemudian Danny pun menyusul, dan ia melihat ada sosok menyeramkan tepat di belakang Harry. Sosok itu kemudian menyerang Harry. Danny yang ketakutan kemudian mencoba melarikan diri mengendarai mobil Harry. Namun sayangnya sosok menyeramkan itu mengikutinya dan akhirnya ia pun diserang hingga meregang nyawa. Para orang tua telah kembali pulang. May merasa khawatir mengapa sampai selarut itu Harry dan teman wanitanya masih belum sampai di sana. Dan Jacob mencoba menenangkannya, mengatakan mungkin mereka terjebak hujan salju dan menginap di suatu tempat. Di sisi lain, Maddie, pemilik kafe, tempat di mana Paul dan kawan-kawan tadi mampir untuk makan, nampak berbincang dengan anak buahnya, membicarakan tentang Paul dan yang lainnya. Tiba-tiba, terdengar ketukan pintu. Maddie sedikit kesal karena kafe telah tutup dan masih ada aja yang ingin berkunjung. Ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengusir orang itu. Namun, terdengar suara tembakan. Rupanya yang datang adalah Dave dan Cat. Ia menembak anak buah Maddie karena telah mengusirnya. Kemudian, ia mulai mengatur rencana bersama Maddie untuk membantai Paul dan Annie. Rupanya hal ini adalah tumbal untuk kepercayaan mereka. Di kota itu, setiap 30 tahun sekali, arwah-arwah keluarga Dagmer selalu meminta tumbal. Mereka akan meneror dan membantai setiap keluarga yang tinggal di rumah itu, dengan tujuan agar keluarga Dagmer tidak menyerang warga kota. Karena sebenarnya keluarga Dagmer tidak bunuh diri, melainkan dulu mereka satu keluarga dibakar hidup-hidup oleh warga setempat. Mereka dijadikan tumbal penyembahan oleh para warga sebagai simbol kesejahteraan dan tanda terima kasih para warga pada iblis yang mereka sembah. Namun, Dave, ketua aliran sesat itu, merasa aneh. Mengapa tak terjadi apapun pada Paul dan Annie? Bahkan setelah 2 minggu mereka menempati rumah itu. Harusnya mereka sudah tewas dibantai oleh arwah keluarga Dagmer. Dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa malam itu ia dan istrinya mengunjungi Annie dan Paul. Kembali ke rumah Paul. Nampaknya Paul mulai diteror. Ia tiba-tiba melihat penampakan anak-anak Dagmer yang sedang berdiri di depan pintu menatapnya, dan hal ini membuatnya sangat takut. Mereka kemudian menceritakan hal ini pada May dan Jacob. Rupanya, May juga semalam dihantui. Ia merasa stres, kemudian memutuskan untuk sejenak keluar rumah bersama Annie untuk menghilangkan stres. Tinggallah mereka berdua, Paul dan Jacob, di dalam rumah. Dan karena penasaran, Jacob mencoba melakukan mediasi untuk memanggil arwah yang ada di rumah itu. Akhirnya Jacob pun kesurupan. Roh yang merasuki tubuhnya ternyata adalah Dagmer. Dagmer kemudian memberitahu jika Harry dan Maddie sudah tewas terbunuh. Tak lama kemudian, May dan Annie datang. Mereka kaget melihat Jacob dalam keadaan kesurupan. Annie kemudian menerima sebuah telepon. Ternyata telepon itu dari Cat yang sedang sekarat karena ulah suaminya sendiri. Hal ini karena Cat mencoba menghalangi Dave untuk menyerang Annie dan Paul. Kembali ke Jacob, ia memberitahu May soal anaknya yang telah tewas, dan hal ini membuat May menjadi histeris. May mencoba menyadarkan Jacob
namun ia gagal. Jacob mengambil sebuah besi dan menancapkan besi itu tepat ke matanya hingga ia tewas seketika. Kemudian, May mencoba melarikan diri. Saat membuka pintu, ia tiba-tiba ditembak oleh Dave. Annie dan Paul kemudian hendak menyelamatkan diri. Mereka bertemu dengan arwah Dagmar dan anak-anaknya. Namun, mereka berhasil naik dan bersembunyi di atas. Sesampainya di atas, Annie dan Paul samar-samar mendengar suara Bobby yang menyuruh mereka untuk segera pergi. Nampaknya Dave tidak sendiri, melainkan seluruh warga telah berbondong-bondong untuk membunuh mereka. Namun anehnya, arwah keluarga Dagmar bukannya membunuh Annie dan Paul, mereka malah membantai semua warga yang mencoba membunuh Annie dan Paul. Satu persatu mereka mulai gugur dimusnahkan oleh arwah penasaran keluarga Dagmar. Beberapa orang melarikan diri, namun Maddie rupanya berhasil masuk ke kamar hendak membunuh Annie. Saat itu Annie sedang memegang banyak pisau. Rupanya ia tahu dengan kedatangan Maddie, dan Maddie lah yang akhirnya gugur di tangan Annie. Di bawah terlihat Dave yang mencoba bernegosiasi dengan arwah Dagmar. Namun, itu sia-sia. Ia pun menjadi korban luapan emosi Dagmar. Hingga tersisa Annie dan Paul yang selamat. Ia pun samar-samar mendengar suara Bobby yang mengatakan, "Ibu, ayah, jangan takut, aku ada di sini." Kemudian, Paul yang mendengar sesuatu di ruang bawah tanah mengecek ke bawah. Nampaknya ia seperti melihat sesuatu dan berkata, "Hey, Bobby." Dan film pun selesai. Nah, gimana nih gengs filmnya? Seru banget kan? Sangat menegangkan namun bisalah untuk dinikmati. Semoga kalian terhibur dengan review film kali ini ya. Dan jangan lewatkan juga video-video yang tak kalah seru lainnya dari channel ini. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kritik, pesan, dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar dan kita ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.